Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Video Assistant Repair atau VAR. Nah, apa itu VAR? VAR itu adalah asisten wasit video. Asisten wasit video dalam sepak bola yang bertugas untuk meninjau keputusan wasit kepala dengan melihat rekaman video instan dan headset sebagai alat komunikasi. Jadi VAR itu adalah alat untuk membantu wasit dalam sebuah pertandingan ketika terjadi sesuatu seperti gol, pelanggaran, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada sejarah VAR. Yang pertama, uji coba langsung sistem VAR dimulai pada Agustus 2016. Nah, VAR pertama dalam penerapan sistem VAR di pertandingan profesional terjadi pada 7 April 2017 di A-League di Australia saat Melbourne City menghadapi Adelaide United. Selanjutnya, intervensi VAR pertama kali dalam pertandingan liga profesional terjadi pada 8 April saat Wellington Phoenix menghadapi Sydney FC. Selanjutnya, Piala Dunia 2018 menjadi Piala Dunia pertama yang menggunakan VAR dan membuat rekor penalti terpecah menjadi 28 sehingga dalam laga antara Brazil melawan Costa Rica dan Swedia melawan Swiss penalti dibatalkan. Nah, selanjutnya ada tujuan dan fungsi VAR. Yang pertama, tujuan VAR. VAR bertujuan untuk meminimalisir faktor kesalahan manusia yang dapat menyebabkan pengaruh besar pada hasil pertandingan. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa manusia tidak akan luput dari kesalahan. Maka dari itu, VAR di sini untuk membantu manusia tersebut, yaitu wasit, dalam pengambilan keputusan ketika terjadi suatu kejadian di dalam satu pertandingan. Selanjutnya ada fungsi VAR. Fungsi VAR sendiri untuk memperkuat, menegakkan peraturan dalam pertandingan sepak bola, law of the game atau hukum pertandingan semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya cara kerja dan kegunaan VAR. VAR dirancang untuk memeriksa siaran atau rekaman ulang pertandingan secara langsung. Jika wasit tak jelas melihat suatu insiden, maka wasit langsung melihat tayangan ulang yang diperlambat dari berbagai sudut. Kemudian ada beberapa situasi VAR dibutuhkan oleh wasit seperti proses terjadinya gol yang dianggap tidak sah, misal posisi pemain yang telah offside sebelumnya atau bola terkena tangan atau handsball. Lalu untuk memastikan terjadinya pelanggaran atau tidak, hal ini mungkin akan dipakai ketika seorang pemain yang dilanggar di area kotak penalti. Handsball juga akan dipastikan oleh VAR jika terjadi di kotak terlelang itu. Serta VAR akan digunakan jika seorang pemain atau klub tidak terima dengan keputusan wasit yang dianggap salah. Biasanya pemain yang menyandang sebagai kapten berperan untuk berkomunikasi meminta wasit memeriksa tayangan ulang dari VAR. VAR itu sendiri dikontrol atau dikendalikan oleh beberapa pembantu wasit yang bertugas di ruang kontrol VAR dan komunikasi di dalam ruangan yang telah disediakan. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan VAR. Tentunya teknologi pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu, VAR juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama kelebihan VAR. Kelebihan VAR membantu wasit menjalankan tugasnya sehingga tidak akan dicap lagi sebagai wasit curang karena salah dalam memberikan keputusan. Selanjutnya, memberikan data yang akurat sehingga tidak akan menimbulkan kesalahpahaman di antara pihak sekaligus para penonton pecinta sepak bola. Selanjutnya, membuat kondisi pertandingan menjadi semakin ideal sebab tidak akan terjadi tindak kecurangan. Selanjutnya, mengurangi kontroversi yang mungkin saja terjadi ketika wasit memberikan keputusan. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari VAR atau kelemahan dari VAR. Yang pertama, pernah salah ketika menayangkan tayangan ulang. Kesalahan ini akhirnya berakibat menguntungkan satu pihak dan merugikan satu pihak lainnya. Yang kedua, merugikan salah satu pihak apabila terjadi kesalahan dalam penayangan. Yang ketiga, sering terjadinya keputusan yang kontroversi. Selanjutnya, alat yang digunakan tidak berfungsi atau mati.
dari kelemahan di atas, maka saya mengambil satu contoh kasus, yaitu kasus kontroversi dari VAR tersebut. Kasus kontroversi ini terjadi ketika lanjutan matchday ke-28 Liga Inggris antara Aston Villa versus Sheffield United. Laga pembuka Liga Inggris pasca ditunda karena Covid-19. Pada menit ke-41 terjadi kontroversi ketika tendangan bebas pemain Sheffield United. Kejadian tak terduga terjadi, yaitu teknologi pendeteksi gol pada pertandingan tersebut mati. Sebenarnya bola telah masuk atau gol ke gawang Aston Villa. Wasit mengambil keputusan bahwa itu tidak gol dengan alasan jam di tangan yang berfungsi untuk mendeteksi gol tidak bergetar. Nah, dalam kejadian ini sebenarnya termasuk ke dalam peninjauan ulang oleh VAR, tapi dalam kejadian tersebut VAR tidak meninjau ulang. Hal ini tentunya merugikan pihak Sheffield United. Dari berbagai penjelasan di atas, maka saya menyimpulkan bahwa atau saran untuk VAR menurut saya sendiri, dengan kasus yang terjadi, seharusnya tim yang bertanding mempunyai kesempatan buat challenge seperti di olahraga badminton. Hal ini dapat lebih adil karena akibatnya wasit yang disalahkan. Jadi seharusnya ketika satu tim merasa dirugikan oleh wasit, mereka bisa meminta challenge untuk melihat tinjauan ulang oleh VAR. Selama pemain tidak meminta challenge, maka pertandingan terus dilanjutkan. Maka dari itu, fungsi dari wasit akan kembali seperti semestinya. Jadi menurut saya fungsi VAR ini lebih baik dialihkan untuk membantu pemain yang bertanding, bukan untuk wasit. Jadi ketika jatah challenge-nya sudah habis, maka pemain atau tim tersebut sudah siap menerima keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.